Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Bersama Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa dalam Inspiratif Pagi. Saat ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Tuhan kembali mengaruniakan hari baru untuk kami. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita mengalami semua kasih-Mu. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, mampukan kami, sehingga firman-Mu menjadi pegangan kami menjalani kehidupan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang ketika seseorang mengalami penderitaan, pergumulan, ia seolah-olah merasa bahwa ia sendirian menghadapi masalah dan penderitaannya itu. Menganggap bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Lalu kemudian mulai menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan dan juga sesama. Kondisi demikian sangatlah berbahaya bagi orang percaya, karena kondisi ini menjadi makanan empuk bagi sang iblis. Dalam menghadapi setiap penderitaan atau pergumulan, saat itulah kita mesti tetap waspada dan berjaga-jaga, bahkan siaga terhadap serangan iblis. Karena iblis akan menyerang kita dalam titik lemah kita, ibarat singa sedang mengincar dan siap menerkam serta memangsa kita ketika kita lengah. Bisa terbayangkan saudara-saudara betapa bahayanya kondisi seperti ini. Bila kondisi kita seperti demikian, maka hidup kita diumpamakan seperti dalam sebuah pertandingan tinju, yakni kita atau iblis yang kalah. Iblis menginginkan orang-orang percaya yang sedang bergumul, menderita, kondisi terpuruk, bahkan kondisi terjepit, menyangkali Tuhan, meragukan janji Tuhan, meragukan janji firman Tuhan, dan tidak lagi menaati perintah Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini menegaskan bahwa peperangan rohani boleh dahsyat, iman dapat menerima, bahkan mendapat serangan yang sengit, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk kalah. Firman Tuhan katakan, lawanlah dengan iman yang teguh, iman yang dinyatakan lewat ketaatan yang sungguh pada Tuhan. Kita dapat kuat dan teguh dalam iman, karena yang kita hadapi juga dihadapi oleh semua orang percaya. Kita boleh lemah fisik, tapi iman tidak boleh lemah. Sebab iman harus bertumpu pada kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Petrus bukan sekadar menasihati kita saat ini untuk menjadikan anugerah Tuhan sebagai perisai tatkala penderitaan menghadang, tetapi ia juga menerapkannya pada masa itu. Dan itu dibuktikan Petrus saat ia mati sebagai martir karena imannya tidak tergoyahkan kepada Tuhan. Menurut tradisi gereja mula-mula, Petrus disalibkan dalam posisi terbalik. Saudara-saudara, marilah kita berjaga-jaga dalam hidup ini.
Dan jadikan firman Tuhan sebagai pegangan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai godaan dan pencobaan hidup. Yakinlah bahwa Roh Kudus senantiasa menolong dan menopang kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan dan diteguhkan firman-Mu. Kami boleh menghadapi kondisi-kondisi kehidupan ini dengan iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami terus menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Bapa di dalam sorga, kami mendoakan siara kehidupan kami hari ini. Anak-anak-Mu yang terus melanjutkan pekerjaan mereka hari ini, usaha, pelayanan, aktivitas. Mampukan setiap anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan untuk kemuliaan Tuhan. Jauhkan dari setiap gangguan, halangan, rintangan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Kami mendoakan pemerintah kami. Berkati mereka semua, pemimpin bangsa dan negara ini. Bapak Presiden bersama dengan jajarannya. Semua aparat negara. Bahkan semua pemerintah sampai ke RT RW. Tambahkan hikmat bagi setiap mereka. Dan melindungi dan mengayomi kami. Bahkan menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami mendoakan umat Tuhan dimanapun berada. Dalam kondisi sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang menderita, yang dalam kondisi berduka, topang, kuatkan dan hiburkan ya Tuhan. Teguhkan iman mereka. Kami mendoakan yang dalam kondisi tua, menikmati masa-masa tua, usia indah mereka. Tuhan berkati, berikan sukacita selalu bagi mereka. Dan selalu bersyukur hidup ini adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu hari ini dalam cari pekerjaan, tunjukkan bagi mereka. Sementara dalam bangku pendidikan, bangku kuliah, dimanapun anak-anak-Mu berjuang, jaga dan lindungi dan berkati ya Tuhan. Tambahkan kecerdasan bagi setiap mereka. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Dipertambahkan umurnya setahun lagi. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Dan bila hidup mereka selalu memuliakan Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, tuntunlah hidup kami hari ini. Dan menjadi hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian inspiratif pagi dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Tuhan memberkati kita semua hari ini Bapak Ibu. Dan selamat beraktivitas. Shalom.